sehat dan tetap semangat. Apa kabar anak-anak kelas 9? Masih semangat ya, walaupun kita belajar jarak jauh, tidak pernah bertatap muka, tapi kalian harus tetap semangat untuk mendapatkan ilmu. Pada pertemuan kali ini, Bruno akan membahas materi baru. Kalau yang terdahulu sudah 2 bab ya, kalian belajar tentang reproduksi manusia dan sistem perkembangan pada tumbuhan juga hewan. Kali ini materinya adalah pewarisan sifat. Ya. Apa itu pewarisan sifat? Yuk kita pelajari. Perhatikan foto anak-anak berikut. Coba amati bagaimana postur tubuhnya, bentuk rambutnya, bentuk wajahnya, apakah ada perbedaan ciri-ciri fisik di antara anak-anak tersebut? Oke, pastinya terlihat ya perbedaannya. Sekarang coba perhatikan foto keluarga berikut ya anak-anak, yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 anak. Sama, amati seperti tadi ya, postur tubuhnya, bentuk wajahnya, bentuk hidungnya, bisa jadi juga warna kulitnya. Pinter, kalian pasti bisa menjawabnya. Itu terlihat ada persamaan ciri, baik itu antara ayah ke anak atau ibu ke anak atau antara kedua anaknya tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yuk kita cari tahu jawabannya ya. Persamaan tersebut dikontrol oleh sesuatu yang disebut gen. Ilmu yang mempelajari gen disebut dengan genetika. Itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anak masih ingat gambar berikut? Di kelas berapa ya kalian belajar tentang gambar tersebut? Pinter, buat yang masih ingat, itu adalah gambarnya sel hewan. Sel manusia juga bentuknya seperti sel hewan. Anak-anak dulu mempelajari tentang sel itu di materi kelas 7. Pada sel di bagian tengah itu ada yang namanya inti sel atau disebut dengan nukleus. Pada inti sel tersebut terdapat sesuatu yang namanya kromosom. Di dalam kromosom itulah terdapat gen. Jadi urutannya seperti itu ya. Sel, kemudian di dalam sel ada inti sel, kemudian di dalam inti sel ada kromosom, dan di dalam kromosom ada gen. Berikut adalah gambar kromosom. Silakan diperhatikan anak-anak. Kromosom bagiannya ada yang namanya sentromer yang bagian tengah itu, kemudian ada bagian yang namanya lengan kromosom. Di dalam kromosom itu terlihat ada bulatan-bulatan, itulah yang disebut dengan gen. Jadi di dalam satu kromosom terdiri atas beberapa atau banyak gen. Jadi gen adalah pembawa sifat yang diturunkan, misal dari kedua orang tua ke anak-anaknya. Sifatnya apa saja? Bisa sifat-sifat yang tampak yang bisa dilihat oleh mata, maupun sifat-sifat yang tidak tampak. Itulah materi kita hari ini tentang materi genetik.